حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، jamaah zuhur Masjid Agung Kota Bau-Bau rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tidak ada yang pantas kita ucapkan melainkan walhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada siang hari ini kita baru saja melakukan sholat zuhur secara berjamaah, dan alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allahu Jalla wa'ala bisa merangkaikan dengan bermajlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini merupakan majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalahkan majlisnya para raja, para pejabat, orang-orang kaya. Majlis ilmu merupakan majlis yang termulia di sisi Allah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyanjung, memuji mereka, orang-orang yang bermajlis ilmu di masjid, di sisi para malaikatnya. Tema yang kita akan angkat adalah hakikat kehidupan. Berbicara tentang kehidupan, tentunya kita harus kembali kepada yang mengetahui segala sesuatu. Adapun kita manusia hanyalah mengira-ngira atau meraba-raba. Adapun pastinya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Misal Allah berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam kehidupan ini tentunya manusia telah melewati beberapa alam. Yang pertama, dia berada pada alam ketiadaan, artinya manusia sebelumnya tidak ada. Allah berfirman, hal ata 'alal insan hinum minad dahar lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang dari manusia mereka ketika itu merupakan sesuatu yang belum bisa disebut, maksudnya belum ada. Kemudian berpindah ke alam rahim, kemudian berpindah ke alam rahim selama kurang lebih 9 bulan. Maka mereka hidup di sana, dituliskan rezekinya, ajalnya, nasibnya, bahagia atau sengsaranya. Kemudian dia dilahirkan, dia berpindah ke alam dunia. Dia berpindah ke alam dunia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian tidak mengerti apa-apa. Dalam kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu kita berpindah ke alam barzakh atau alam kubur. Kemudian setelah itu kita berpindah ke alam akhirat.
Inilah fase-fase kehidupan manusia, dari alam ketiadaan ke alam rahim, ke alam dunia, ke alam kubur atau alam barzakh, dan yang terakhir yaitu alam akhirat. Nah, sekarang kita sedang berada di alam dunia. Tentunya perlu kita mengetahui apa arti kehidupan ini, apa makna dan tujuan serta fungsi kita berada di kehidupan dunia ini. Apakah kita hidup hanya untuk makan, minum, kerja, bersenang-senang, menikmati apa yang ada, mati, selesai urusan? Ataukah ada maksud? Ataukah ada tujuan selain dari itu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini, Allah menciptakan kita dengan bentuk yang paling bagus. Coba lihat dari semua ciptaan Allah di dunia ini, bandingkan dengan manusia. Sebut saja selain dari manusia, terus bandingkan dengan manusia. Sebut saja sapi atau ayam atau pokoknya sebut saja, terus sebut manusia. Maka manusia merupakan makhluk ciptaan Allah di dunia ini yang paling bagus. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Sesuai tidak dengan kenyataan? Ayat ini kita baca sesuai dengan kenyataan. Apa betul manusia di dunia ini merupakan bentuk yang paling bagus penciptaannya? Jawabannya iya. Artinya begini, jangankan Allah, manusia saja, misal tukang kayu misalnya, ketika dia bikin meja, semakin dia memperhatikan kerapian, kualitas dan kebagusan dari meja yang dia buat, itu pertanda bahwa dia punya maksud, pertanda bahwa dia punya tujuan dalam membuat meja ini. Tidak mungkin dia bikin-bikin saja tanpa maksud dan tujuan. Mana buktinya? Dia perhatikan kerapiannya, bagusnya, cantiknya, ya, dan seterusnya. Sedangkan manusia saja dalam menciptakan sesuatu, dia sudah punya maksud di balik perbuatan itu. Ketika seorang ke pasar misalnya, pasti dia punya maksud. Ketika seorang petani ke sawah, dia punya maksud. Ketika seorang nelayan ke laut, dia punya maksud. Ketika seorang tukang bekerja, dia punya maksud. Maka mana mungkin Allah menciptakan manusia di dunia ini tanpa maksud dan tujuan? Sedangkan manusia yang penuh dengan kekurangan, yang daya jangkaunya penuh dengan keterbatasan, bersamaan dengan itu tidak mungkin dia berbuat tanpa maksud dan tujuan. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Mungkinkah kita katakan dia menciptakan manusia tanpa maksud dan tujuan? Ingat nama Allah Al-Hakim, yang maha memiliki maksud. Perhatikan, dia menciptakan manusia dengan bentuk yang paling bagus. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan di dunia ini fasilitas untuk keperluan manusia. Ternyata semua ciptaan Allah di dunia ini
untuk kepentingan manusia. Sinar matahari buat siapa? Hasil laut untuk siapa? Hasil gunung dengan berbagai macam tambang, tambang nikel, tambang rotan, tambang aspal, tambang batu bara, gas alam, minyak bumi, dan semua tambang, tambang emas, itu buat siapa? Kemudian di antara keduanya ada udara, antara langit dan bumi ada udara. Untuk siapa? Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang. Itu manfaatnya untuk siapa? Jawabannya semuanya untuk manusia. Gunung yang menjulang, manusia yang kelola. Hewan yang besar seperti gajah ditaklukkan oleh manusia. Onta, jerapah, dan makhluk besar untuk keperluan manusia. Mana buktinya? Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min." Dia menundukkan untuk kalian semua yang di langit dan di bumi. Itu semuanya dari Allah. Jadi Allah yang menundukkan semua yang di langit dan di bumi untuk manusia. Semakin kita bertanya, ada apa di balik semua ini? Betapa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling bagus. Kemudian Allah memberikan nikmat kepada manusia dengan nikmat yang tak terhingga. Ternyata semua yang di dunia ini dan di langit sana untuk keperluan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Jadi semakin kita bertanya ya, ada apa di balik semua ini? Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kitab sucinya kepada kita yang berisi perkataan-perkataannya yang tidak ada kedustaan padanya, yang berisi bimbingan dan arahan darinya. Maka ada apa di balik semua ini? Menciptakan manusia dengan bentuk yang paling bagus, memberikan nikmat kepada manusia dengan nikmat yang tak terhingga, mengutus kepada mereka seorang utusan, menurunkan kepada mereka kitab suci. Lantas ada apa di balik semua ini? Mungkinkah dikatakan hidup ini tanpa maksud dan tujuan? Mungkinkah dikatakan hidup ini hanya untuk menikmati apa yang ada, mati selesai urusan? Kalau demikian, apa gunanya nama Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang maha memiliki hikmah atau maksud dalam semua perbuatannya? Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala membawakan dalam bentuk pertanyaan, karena biasanya manusia kalau dalam bentuk pertanyaan maka dia akan penasaran apa jawabannya. Misal Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Maksudnya mereka bebas. Ini kan uang saya, mobil saya, badan saya, ngapain urusin saya? Iya kan? Apakah manusia mengira di dunia ini mereka dibiarkan bebas?
Kata Allah Jalla wa Ala, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira, wahai manusia, kami menciptakan kalian tanpa maksud dan tujuan, dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah dari apa yang kalian sangka. Dia penguasa yang hak. Maksudnya tidak demikian. Mana mungkin, wahai manusia, saya menciptakan kalian dengan bentuk yang paling bagus. Saya kasih pendengaran, penglihatan, dan hati, yaitu akal. Saya tundukkan semua yang di langit dan di bumi untuk kalian. Saya utus Rasul kepada kalian. Saya turunkan kitab suci yang berisi perkataan saya. Lantas kalian berprasangka demikian? Tidak demi Allah. Maka tidak ada yang mengerti arti hidup ini. Tidak ada yang mengerti arti hidup ini kecuali pencipta kehidupan, kecuali pencipta kehidupan dan kematian, kecuali pencipta segalanya. Dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran akan arti kehidupan manusia di dunia ini. Allah sendiri yang bilang, Allah sendiri yang bilang, tinggal kita baca dalam Al-Quran. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, ternyata di balik semua tadi itu, kita diciptakan dengan bentuk yang paling bagus. Dikasih tadi itu, kita diciptakan dengan bentuk yang paling bagus, dikasih nikmat yang tak terhingga, diturunkannya nabi, rasul, kitab suci, ya. Ternyata maksudnya adalah supaya kita beribadah kepada Allah. Berarti ibadah kepada Allah itulah arti kehidupan, bahwa kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Fungsi kita sebagai manusia untuk beribadah. Tugas kita sebagai manusia untuk beribadah. Maksud Allah menciptakan kita untuk beribadah. Berarti inilah arti kehidupan. Inilah fungsi dan gunanya kita sebagai manusia. Inilah maksud diciptakannya jin dan manusia, diberikannya nikmat, diturunkannya kitab suci, diutusnya nabi dan rasul adalah untuk supaya manusia beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, di dunia ini kita seperti orang yang berada dalam swalayan. Terserah kita mau pakai apa, kita mau nikmati, terserah. Belum dibalas. Tapi ketika kita mati, ketika hari kiamat, maka semuanya akan tercatat. Semuanya tercatat dan akan dihitung.
Ibaratnya kalau dalam swalayan kita masuk mengambil barang apa saja terserah kita. Tapi setelah melewati pintu kasir, maka semuanya akan diperiksa dan akan dihisap. Demikian pula manusia. Selama dia hidup di dunia ini, terserah dia. Dia mau melakukan yang halal, dia mau melakukan yang haram, dia mau beribadah, dia tidak, terserah. Tapi ingat, ketika dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diperiksa. Setelah kita mengetahui akan hakikat kehidupan ini, maka kami ingatkan akan hakikat dunia. Karena gara-gara dunia, manusia lupa akan tujuan hidupnya. Gara-gara dunia yang singkat ini, tapi membuat mereka lupa akan fungsinya sebagai manusia. Ingat, kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat, antara orang kaya dan miskin, antara ulama dan awam, antara bangsawan dan orang biasa. Kita sama di hadapan Allah, bahwa kita dicipta cuma satu fungsi, cuma satu gunanya, cuma satu maksudnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pekerjaan kita untuk ibadah, jabatan kita untuk ibadah, kesehatan kita untuk ibadah, umur kita untuk ibadah, semua yang kita miliki untuk ibadah. Karena fungsi kita cuma satu, yaitu ibadah. Nah, sebelum kita masuk tentang dunia, sesuatu itu kalau digunakan bukan pada fungsinya, maka pasti dia akan rusak. Contohnya apa ya? Misalnya kabel ini ya, kabel ini untuk sebagai pengantar listrik, pengantar suara. Ini gunanya, makanya dia awet. Tapi kalau dia digunakan bukan pada fungsinya, maka dia akan rusak. Misalnya saya jadikannya sebagai apa? Sebagai tali apa? Misalnya ikat sapi, ya, atau jadi talinya labu, pasti dia rusak karena dia keluar dari fungsinya. Demikian pula manusia ini, kalau dia keluar dari fungsinya, yaitu ibadah kepada Allah semata, maka dia akan dirusak oleh berbagai macam, akan dirusak oleh lingkungan, akan dirusak oleh pergaulan, akan dirusak oleh teknologi, akan dirusak oleh ideologi, akan dirusak oleh berbagai macam, akan merusaknya. Kenapa? Karena dia keluar dari fungsinya. Dia digunakan bukan pada fungsinya. Karena fungsi kita sebagai manusia cuma satu. Maka apapun yang kita miliki, gunanya cuma satu, yaitu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang saya ingatkan akan sebab yang menyebabkan manusia lupa diri, yaitu karena dunia. Gara-gara dunia lupa akan fungsi dia sebagai manusia. Sekarang kita jelaskan apa itu dunia. Pertama, dunia itu dia hanyalah sementara.
Dunia ini hanya sementara. Kalau kita periksa, lebih banyak yang mati masih muda ketimbang yang tua. Makanya kalau kita lihat sensus, jarang yang mati di atas 60 tahun ke atas, itu jarang. Kebanyakannya mati di bawah itu. Memang dunia sangat singkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah wa qalilun." Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu, sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Hari ketika mereka melihat hari kiamat, maka mereka merasa ditinggal kecuali seperti di waktu sore, waktu pagi. Jadi ketika terjadi hari kiamat, perasaan mereka waktu di dunia dia rasakan seakan-akan mereka pernah singgah di dunia sekitar singgah waktu pagi atau waktu sore. Sangat singkat sekali. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala kam labithtum fil ardi adada sinin?" Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Kata Allah, berapa kalian tinggal, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Mereka bilang, kami tinggal 1 hari atau setengah hari. Jadi ketika hari kiamat terjadi, kemudian diingatkan mereka tentang dunia, berapa hari kalian tinggal? Ya, sepertinya 1 hari atau setengah hari. Ya. Kemudian yang kedua, hakikat dunia ini memang dijadikan indah sebagai ujian. Memang Allah jadikan dunia ini indah sebagai ujian. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami jadikan apa yang di permukaan dunia ini sebagai perhiasan, supaya kami menguji siapa di antara manusia yang paling bagus amalannya. Jadi dijadikan harta, wanita, jabatan, dan perhiasan itu terasa indah, tapi sebagai ujian. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, menyenangkan. Ya, enak dipandang, nyaman rasanya. Wa innallaha mustakhlifakum fiha. Dan Allah memberikan kekuasaan kepada kalian untuk mengatur dunia ini, untuk menguasai dunia ini. Apa kata Nabi? Fayanzuru kaifa ta'malun. Tapi Allah ingin melihat bagaimana kalian bersikap terhadap dunia. Iya. Yang ketiga, sebelumnya satu ayat lagi, bahwa dunia ini memang dijadikan indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Kata Allah, dijadikan terasa indah bagi manusia cinta syahwat berupa nisa. Apa artinya nisa?
perempuan. Ada yang nggak suka perempuan? Kalau ada laki-laki tidak suka perempuan, berarti tidak sehat. Ya, tidak normal. Memang Allah jadikan wanita itu indah. Ya, apalagi wal banin, anak-anak. Orang bilang sayang anak, sayang istri. Wal qanatiril muqantarah, yaitu harta yang bertumpuk, emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Apa kata Allah? Itulah perhiasan kehidupan dunia. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik, yaitu surga. Yang ketiga, dunia adalah tempat ujian. Dunia adalah tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan mati. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan itu sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Maha suci Allah, maha berkah Allah, di tangannya lah kekuasaan, dan dia maha mampu atas segala sesuatu, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Sekarang kita simpulkan, ternyata dunia ini, yang pertama, dia sangat singkat. Kalau akhirat kan kekal, akhirat kekal. Kalau dunia sangat singkat. Kadang kita mendengar berita kelahiran, tidak lama kemudian terdengar berita kematian. Kita senang dengan kelahiran dan kita menangis dengan kematian. Inilah dunia yang pertama. Yang kedua, ternyata memang dunia dijadikan indah, dari perempuannya, hartanya, tahtanya, ketenarannya, memang dijadikan indah, perhiasannya, tapi itu adalah ujian. Yang ketiga, ternyata dunia ini dengan segala keindahannya, maka dia tidak lepas dari ujian. Semuanya adalah ujian. Kekayaan adalah ujian. Kemiskinan adalah ujian. Jabatan adalah ujian. Tidak menjabat juga ujian. Ya, semua dalam hidup ini adalah ujian. Yang semuanya nanti kalau kita menghadap kepada Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan di dunia ini. Saya mau tanya, ketika seorang mengetahui bahwa dia sedang menghadapi ujian, kira-kira apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya saya lulus ujian, kan begitu? Ketika seorang menghadapi ujian, yang dia pikirkan adalah cuma satu, bagaimana caranya supaya saya lulus ujian. Nah, ternyata selama kita hidup di dunia ini, maka ini adalah ujian. Tapi karena nikmatnya dunia, enaknya dunia, senangnya dunia, maka kita jadikan sebagai tempat hidup, bukan tempat mati. Kita jadikan sebagai tempat bersenang-senang, bukan tempat bersusah-susah. Sekarang kesimpulannya, bagaimana sikap kita
sebagai seorang muslim yang mengerti akan arti kehidupan dan mengerti akan hakikat dunia, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Yang pertama adalah tentunya setelah kita mengerti akan arti hidup ini dan mengerti akan arti dunia ini, yang pertama adalah kita akan menggunakan dunia ini untuk akhirat. Karena memang kita hidup untuk akhirat. Jadi kita hidup ini kita gunakan untuk akhirat. Umur kita, harta kita, kesehatan kita, dan semua yang kita miliki, bagaimana caranya selama hidup di dunia ini menjadi sebab untuk mendapatkan surga. Ini yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam surah Nur, kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Kemudian yang kedua, dia akan mencari dunia seperlunya. Dia akan mencari dunia seperlunya, karena dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia itu tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Maka karena dia tahu ini, bahwa dunia merupakan kesempatan dia mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk kehidupan yang kekal abadi, maka dunia dia cari seperlunya. Dia perlu makan, dia perlu rumah, dia perlu kendaraan, dia perlu kebutuhan hidup seperlunya. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk pamer-pamer kekayaan, tapi seperlunya. Misalnya, suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang terbuat dari anyaman pelepah kurma. Kalau kita di sini daun apa? Daun koa-koa ya. Itu dianyam terus dibikin tikar. Iya. Maka ketika itu Ibnu Mas'ud melihat Nabi tidur di tikar yang seperti itu, kemudian bangun, membekas di badan beliau. Ada bekas-bekas tikar di badan beliau. Maka Ibnu Mas'ud bilang, wahai Nabi Muhammad, andaikan engkau tidur di alas yang lebih layak dari itu. Maksudnya kan Nabi istrinya orang kaya, orang kayanya Mekah, Khadijah. Beliau seorang pemimpin negara, kalau sekarang namanya presiden. Beliau seorang panglima perang, kalau sekarang namanya panglima TNI. Beliau seorang pemegang kas Baitul Mal, kas negara, kalau sekarang menteri keuangan. Artinya kalau beliau mau dunia, apa susahnya? Ya, apa susahnya? Iya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa qaraqibin istadhalla fi tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Saya ini terhadap dunia itu seperti orang yang sedang melakukan perjalanan terus singgah berteduh sebentar di bawah pohon, kemudian lanjut. Kira-kira kalau kita singgah, kalau kita singgah bagaimana? Ya seadanya, seperlunya, kumpulkan kekuatan, istirahat, kemudian lanjut. Nah, itulah gambaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana keberadaan kita di dunia. Artinya dia ambil dunia seperlunya, untuk makan, untuk minum, untuk sekolah anak-anak, untuk rumah. Dia tidak berbangga-bangga dengan dunia, bermewah-mewah dengan dunia, seperlunya. Karena dia sadar bahwa dia hidup di dunia ini bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat.
Yang ketiga adalah dia akan memanfaatkan sisa umurnya sebaik mungkin. Dia akan memanfaatkan umurnya sebaik mungkin, karena itulah modalnya. Bagaimana dia di akhirat kelak, bagaimana dia setelah mati, tergantung bagaimana dia di dunia. Memang dunia ini singkat, tapi dia merupakan penentu apakah kita setelah mati orang yang bahagia atau celaka, tergantung bagaimana kita di dunia. Semakin banyak kebaikan kita, semakin bahagia kita setelah mati. Semakin banyak dosa kita, semakin tersiksa kita setelah mati. Maka ketika dia mengetahui bahwa dunia merupakan penentu akan masa depan dia yang selamanya, maka dia manfaatkan umurnya, dia manfaatkan hari-harinya sebaik mungkin. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Dunia akan pergi berlalu, dunia pasti akan pergi, dan akhirat akan datang menjelang. Jadi dunia akan pergi dan akhirat akan mendekat. Dunia akan menjauh, akhirat akan mendekat. Dan setiap dari keduanya itu ada pengikut-pengikutnya. Ada pengejar dunia, ada pengejar akhirat. Pasti ada penggila dunia, ada penggila akhirat. Pasti. Kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian para pengejar akhirat. Jadilah kalian para pengejar akhirat, para penggila akhirat. Jangan menjadi para penggila dunia, para pemburu dolar. Kenapa? Fa innal yawma amalun wala hisab. Karena di dunia ini memang waktunya kita beramal, tapi belum dibalas. Terserah kita. Kita mau jahat, kita mau sholat, kita mau tidak, terserah kita. Belum dibalas. Tapi wa ghadan hisabun wala amal. Tapi besok setelah kita mati hanya ada pembalasan. Sudah waktunya dibalas, bukan lagi waktunya beramal. Silakan. Silakan sekarang, silakan. Kita mau taat, kita mau berdosa, silakan. Tapi ingat, memang sekarang kita beramal, belum waktunya dibalas. Tapi besok setelah kita mati, waktunya pembalasan, bukan lagi waktunya beramal. Berarti kesempatan cuma satu kali, yaitu selama kita masih hidup. Setelah kita mati, selesai urusan, tutup buku, lihat hasil. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak berguna, apalagi dosa. Apalagi dosa, dia meninggalkan yang tidak berguna, apalagi dosa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, inna lillahi ibadan futana tarakud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang cerdas. Mereka meninggalkan dunia, maksudnya semata-mata dunia, ya, karena mereka takut dari fitnah dunia. Telah banyak yang menjadi korban dunia.
mati karena dunia, mati belum siap gara-gara dunia. Mereka melihat dalam kehidupan dunia yang ada hanyalah kepalsuan, singkat, ujian. Tidak ada yang asli, tidak ada yang abadi, tidak ada yang senang, semuanya kepalsuan. Tatkala mereka tahu ini, bahwa memang tidak cocok dijadikan sebagai tempat tinggal, karena pasti kita berpisah. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ada yang datang, pasti ada yang pergi. Sehat, pasti sakit. Hidup, pasti mati. Memang gak cocok sebagai tempat tinggal. Ja'aluha lujjatan, maka mereka menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan, sebagai kesempatan untuk mengumpulkan amalan soleh, mengumpulkan amalan soleh menuju kepada negeri akhirat. Safina dijadikan sebagai kapal dalam menuju kepada negeri akhirat. Inilah apa yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hakikat kehidupan dan hakikat dunia, serta bagaimana sikap seorang muslim terhadap kehidupan dunia ini. Bahwa kesimpulannya, bahwa di dunia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali kita hidup hanya satu fungsi dan satu kegunaan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikanlah semua aktivitas kita, makannya, minumnya, tidurnya, cari nafkahnya, apapun kegiatan kita, apalagi sholatnya, puasanya, ta'limnya, semua kegiatan kita niatkan, niatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk dalam ayat qul inna solati wa nusuki wa mahyaya, katakan sesungguhnya solatku, sembelihanku dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb alam semesta. Maka hendaknya kita hidup demikian. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya, kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi korban dunia berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.